Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rudi Arisnata dengan NPM 245705111 dan kali ini saya akan membuat video pengganti untuk pertemuan ke-11 dengan modul Sorting and Selection. Jadi modul kita yang ke-12 ini ngebahas tentang Sorting and Selection. Sorting adalah salah satu masalah komputasi yang paling penting dalam dan paling banyak diteliti. Kumpulan data sering disimpan dalam urutan terurut, misalkan untuk memungkinkan pencarian efisiensi dengan menggunakan algoritma pencarian biner. Banyaknya algoritma canggih untuk berbagai masalah mengenalkan penggunaan sebagai subset. Nah, di Python ini jadi mendukung pengurutan data bawaan dalam bentuk sort dan dari class list yang mengatur ulang isi dari sebuah list. Dan fungsi bawaan sort itu menghasilkan sebuah list baru yang berisi elemen-elemen dari koleksi sembarang dalam urutan terurut. Jadi untuk materi pertama itu kita ada merge sort. Merge sort itu adalah salah satu algoritma pengurutan yang efisiensi dan stabil. Algoritma ini menggunakan pendekatan divide dan conquer, bagi dan taklukan, untuk mengurutkan sebuah daftar list dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil, mengurutkan masing-masing bagian secara terpisah, dan kemudian menggabungkan merge bagian tersebut secara berurutan untuk menghasilkan daftar yang terurut. Kemudian itu ada langkah-langkahnya buat ngejalanin algoritma merge sort. Di antara itu, jika daftar memiliki satu elemen atau kurang, maka daftar tersebut sudah terurut dan dapat dikembalikan. Bagi yang sudah ada dua elemen, sama dengan menentukan titik tengah. Kemudian panggil rekursi merge sort untuk mengurutkan bagian kiri dan bagian kanan secara terpisah. Gabungkan merge dua bagian yang sudah diurutkan menjadi satu daftar terurut dengan cara membandingkan elemen-elemen dari kedua bagian dan menyusun secara berbeda. Kemudian kembalikan daftar yang sudah terurutkan. Keuntungan dari memakai ini itu adalah yaitu lebih kompleksitas waktu yang stabil, di mana jumlah n adalah jumlah dalam daftar. Algoritma ini juga terhadap kasus terburuk dan baik menangani daftar yang besar. Namun, menggunakan merge sort menggunakan ruang tambahan untuk menyimpan sementara elemen-elemennya. Jadi ada plus minusnya lah. Kemudian untuk yang nomor 2 itu ada quicksort. Quicksort itu adalah salah satu algoritma pengurutan yang efisien dan sering digunakan. Algoritma ini menggunakan pendekatan divide dan conquer, bagi dan taklukan, untuk mengurutkan daftar isi list dengan memiliki elemen pivot. Kemudian langkah-langkahnya itu ada di bawahnya ini, ada pilih pivot dari daftar, kemudian ada bagi daftar menjadi dua bagian, kemudian ada reklursif, panggil quicksort untuk mengurutkan bagian kiri dan kanan secara terpisah seperti tadi, yang merge. Kemudian ada gabungan atau merge bagian kiri yang sudah diurutkan, elemen pivot, dan bagian kanan yang belum yang sudah diurutkan untuk menghasilkan daftar yang terurut. Keuntungan pakai yang ini itu adalah kompleksitas waktu yang lebih baik dalam kasus rata-rata, yaitu n log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar. Algoritma ini juga dapat berjalan dengan cepat dan efisiensi dalam praktik, terutama untuk daftar yang besar. Namun, quicksort ini memiliki kasus terburuk yang jarang terjadi, di mana kompleksitas itu tiba-tiba mencapai n pangkat 2 jika pivot yang dipilih tidak seimbang dan tidak terbagi secara merata. Untuk ngatasin itu tuh kayak beberapa varian quicksort telah dikembangkan seperti quicksort dengan pivot acak atau dengan strategi pemilihan pivot yang lebih cerdas. Kemudian ada juga selection. Selection itu sesuai artinya selection sort, pengurutan sel pilihan, adalah salah satu algoritma pengurutan yang sederhana yang tidak efisien. Yang sederhana tetapi tidak efisien. Soalnya itu algoritma itu bekerja dengan membagi daftar menjadi dua bagian yang terurut dan bagian yang belum terurut. Setiap langkahnya itu algoritma akan mencari elemen kecil dari bagian yang belum terurut dan menukar posisinya dengan elemen pertama dari yang terurut. Jadi dia seleksi lah yang mana yang sekalian belum terurut dan yang belum terurut. Langkah-langkahnya diulang sampai semuanya itu terurut. Ya selection lah, jadi kayak ntar dibandingin sama kan. Sekarang ini ntar diurut gitu. Lebih seperti itu lah. Untuk langkahnya itu juga
ada seperti yang tadi langkahnya itu ada beberapa juga. Ada yang pasti kita wajib punya daftar yang akan dirutin. Kemudian bagi daftar menjadi dua, yang udah diurutin sama yang belum diurutin. Kemudian yang ketiga, di setiap langkah cari elemen kecil ya, dan bagian yang belum terurut dan tukar posisi dengan bagian yang sudah terurut. Pindahkan batas antara bagian terurut dan belum terurut satu langkah ke depan. Ulangi langkah 3 sampai 4 kali sampai seluruh daftar menjadi terurut. Kemudian keuntungannya pakai selection sort ini adalah kesederhanaan dan kejelasan algoritmanya, karena emang lebih jelas daripada sebelumnya. Selain itu, selection sort dapat digunakan jika memori terbatas, karena hanya menggunakan sedikit penambahan memori. Namun, selection sort memiliki kompleksitas waktu yang lebih buruk, yaitu O n pangkat 2, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar. Algoritma ini tidak efisien atau untuk daftar yang besar karena melakukan banyak perbandingan dan pertukaran elemen terlepas dari apakah daftar sudah terurut atau sebagiannya tidak. Dalam praktiknya, selection sort itu jarang digunakan pada data yang lebih besar, tetapi mungkin berguna dalam kasus di mana jumlah elemennya lebih sedikit atau ketika daftar itu dari awal sudah hampir terurut terlebih dahulu. Pemahaman tentang langkah dan konsep di balik selection sort dapat membantu Anda atau membantu kita memahami cara kerja pengurutan. Untuk langkah praktikum itu seperti ini. Mungkin sekian video dari saya, mungkin sekian video pengganti dari saya untuk materi pertemuan ke-11. Saya akhiri, jika ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.